Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah. Yang saya hormati sesepuh majelis, ketua, pengurus, dan rekan-rekan sekalian daripada majelis Zikir Nur Muhammad atau perguruan Nur Muhammad. Puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya yang tidak pernah putus dan henti selalu dicurahkannya kepada kita semua. Jelas dan pasti malam hari ini malam yang baik, yaumul Jum'ah, malam yang penuh dengan rahmat dan berkah bagi kaum muslimin manakala mereka beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat dan berkahnya tercurahkan kepada kita yang malam hari ini sama-sama berkumpul di dalam rangka thalabul ilmi, belajar tentang sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, baik itu yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang bersifat tentang pelajaran-pelajaran yang baik di dalam kehidupan ini atau di alam semesta ini. Salam dan salawat juga kita sampaikan dulu atas guru kita, pembimbing kita, teladan kita, cahaya kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga dan para sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini biasa-biasanya saya menyampaikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan berbagai macam dinamika persoalan-persoalan yang ada di dalam umat Islam. Ada banyak materi yang saya sampaikan, bahkan divideokan sampai 95 video ada. Namun dari malam ini ke depan saya akan ingin mengajak perbincangan, pembahasan, obrolan yang berkaitan dengan hal yang lebih bersifat person, lebih bersifat spesifik, yang lebih bersifat bernuansa pribadi, atau bahasa yang lebih populernya yang bersifat spiritual. Spirit itu dari bahasa asing ya, bahasa Latin, tapi maksudnya adalah sesuatu yang lebih bersifat menyangkut sesuatu yang abstrak, sesuatu yang misteri di dalam diri kita dan di alam semesta ini, seperti itu. Bahasa spirit ini saya pakai karena ini bahasa sudah umum, baik di kalangan Islam juga sudah ada yang pakai, dan di luar Islam juga pakai kata-kata itu. Yang tujuan dan isinya adalah menyangkut tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian, tentang yang berkaitan dengan, kalau di Islam lebih banyak kepada yang bersifat ruh atau jiwa ya. Tapi kalau di umum mungkin lebih luas lagi, termasuk yang berkaitan dengan hal yang bersifat mistik, itu masuk dalam karya-karya yang masih bersifat spiritual. Nah, ini akan menjadi topik pembicaraan ke depan dari sekarang dan yang berikutnya dalam setiap pertemuan yang kita adakan. Tentang hal ini udah jelas lah, kita sama-sama tahu bahwa salah satu bagian keimanan itu kita harus beriman kepada hal yang bersifat misteri atau bersifat spiritual. Dalam bahasa agama Islam, wa yu'min bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Sebenarnya spiritual itu sama dengan istilah lain gaib, sesuatu yang misteri. Hanya mungkin pengertian tafsir gaib itu lebih dalam lagi ke arah Tuhan atau ke arah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam dunia spiritual, topik kajian, materi kajian ke Tuhan itu udah tingkat tinggi, tingkat terakhir lah. Jadi kalau kita belajar spiritual, di dalam Islam nanti spiritual larinya ke arah hikmah dan tasawuf biasanya.
Nah kalau di luar Islam ya bermacam-macam aliran seperti itu. Nah, dunia spiritual saya kaji setelah saya mulai tertarik itu sekitar tahun 2005. Dari tahun 90 sampai tahun 2005 saya lebih banyak tertarik di dunia konsep, dunia teori, dunia dalil, dunia hujah, dunia hafalan, sama dunia ceramah. Ngajar lah. Sebagai seorang pengajar agama, dengan istilah ustad. Itu tahun 90-an deh. Sampai tahun 2005. Itu karena saya lulus SMA itu tahun 88, nah, SMA aja udah mulai ngajar. Lalu sifatnya hanya majelis kecil lah. Lulus SMA, kuliah, itu udah mulai ngajar juga. Tapi saya nggak selesaikan kuliah karena saya nggak tertarik terlalu. Di zaman Soeharto itu kuliah terlalu berbelit-belit. Jadi lebih banyak birokrasinya lah. Jadi nggak mendidik menurut saya. Artinya orang yang kuliah di zaman itu menurut saya tidak efektif. Jadi saya lebih banyak belajar secara otodidak, secara kursus dan secara pribadi. Sampai 2005 lah sebelumnya saya sibuk masuk aktif situasi membangkitkan daripada semangat reforma masih 97 ya, dan 8. Tahun 2000 udah mulai jenuh, akhirnya 2005 lah saya mulai fokus belajar hal yang bersifat spiritual. Mulailah mencari guru atau mencari teman yang bisa diajak berbicara hal-hal yang bersifat spiritual, hal yang bersifat goib lah, tapi dalam tingkat dasar. Karena kalau goib di dalam Al-Quran itu kan mengarahnya ke arah yang berkaitan dengan ke malaikat dan ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke situ tafsir cenderung mengarah ke situ. Tapi menurut saya sebelum sampai ke tingkat malaikat atau ke sifat Tuhan, itu pasti harus melalui proses tingkat-tingkat yang paling dasar. Kalau kita belajar terapan loh, bukan belajar teori. Kalau belajar teori cuma hafalan, isinya kita nggak tahu. Kopi kita tahu tuh, menurut keterangannya warnanya hitam, rasanya manis, pahit, kemudian wanginya begitu, itu teori. Tapi kopi sebenarnya nggak pernah kita minum. Sama orang belajar konsep. Nah, pola pembelajaran yang ada sekarang ini di dunia Islam kebanyakan konsep. Kiai-kiai ulama itu kebanyakan ulama konsep. Hafalan jago dia, baca kitab jago semuanya. Walah. Cuma itu lebih banyak hanya konsep teori. Pengetahuan yang sebenarnya hanya 20-30% yang dia tahu. Bicara Allah yang dia tahu teori, bicara malaikat yang dia tahu teori, yang sebenarnya nggak pernah tahu. Bicara jin sama. Bicara setan juga sama. Yang dia tahu cuma cerita setan, cerita jin, cerita malaikat, cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sebenarnya jin aja dia nggak tahu. Nah, setiap orang belajar spiritual itu biasanya pasti dia akan bersentuh dulu dengan alam-alam yang namanya Jabarut, alam jin. Itu pasti nggak bisa bisa langsung lompat ke malaikat, nggak bisa, nggak ada. Termasuk orang belajar tarekat juga nggak. Dia akan bertemu dulu dengan itu. Dia lolos dari godaan alam Jabarut, dia baru bisa naik itu. Nah, orang yang lolos di alam Jabarut itu bisa jadi wali udah. Artinya punya kesaktian, punya ilmu, punya kekuatan. Nah, kalau nggak lolos dia ngaco. Jadi banyak sekat-sekatnya nih. Dunia spiritual. Alam lapis bawah, seperti itu. Jadi di situ tuh dia mulai. Alam Jabarut itu terbagi 3 lapis, 3 tingkat. Jabarut tingkat bawah, tingkat menengah, tingkat atas. Tingkat bawah bisa kita konektifkan kapan saja, di mana saja bisa. Istilah orang nyambat. Bisa kita gunakan media orang lain untuk kita, bisa. Tingkat bawah. Tapi tingkat menengah sudah mulai nggak bisa. Itu. Kenapa? Karena dia punya kekuatan yang kuat yang bisa menguasai jiwa orang tersebut. Yang akhirnya dia bisa brutal nanti, bisa semaunya. Dan itu beresiko. Seperti itu. Nah, di tingkat bawah itulah yang bisa kita komunikasikan baik secara langsung ataupun secara pakai mediasi. Seperti itu.
Nah, tingkat bawah itu rata-rata karakternya, sifat-sifatnya masih banyak kedustaan, kepalsuan. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran tuh setan itu dusta. Gitu. Setan yang mana? Di tingkat bawah. Di tingkat menengah sudah mulai punya prestise, nggak dusta sembarang dusta. Dustanya harus punya kepentingan, punya visi dan atau punya misi. Kalau nggak punya misi dia nggak mau berdosa, dia terang-terangan, dia mulai agak sedikit punya kekuatan. Nah itu nggak bisa kita panggil semau kita, nggak boleh. Ada aturan mainnya. Apalagi di tingkat atas itu lebih lagi, lebih ketat lagi aturan mainnya. Dan saya menyampaikannya bukan dari baca buku. Dari tahun 2005 saya mulai terjun ke dunia seperti itu. Tinggalkan profesi sebagai seorang ustadz, ya kan? Belajar lagi jadi murid di dunia mistik. Yang banyak yang bermain di sana kalangan profesinya paranormal, para dukun. Ya saya belajar sama dukun, belajar sama paranormal. Yang jadi masalah kepala saya sudah banyak diisi dengan teori-teori agama yang mengatakan itu sesat lah, haram lah. Waduh, tapi saya berusaha, karena saya pengen belajar, saya pengen tahu. Saya penasaran, karena saya nggak pernah lihat yang namanya jin itu kayak apa, saya nggak pernah tahu. Nah, sedangkan dukun sering lihat jin, ya saya bergaul sama dia. Disitulah terjadi berbagai macam kekacauan, stres berat. Itu baru belajar tingkat dasar, terus stres berat, ngaco. Jadi kalau banyak orang spiritual pada ngaco, wajar. Tapi jangan ngaco yang dibuat-buat. Karena kalau ngaco yang udah divideoin, nah itu ngaco dibuat-buat sebenarnya. Itu stres. Diajak ngobrol sama orang lain susah. Pengen bergaul sama orangnya nggak mau. Timbullah kita cenderung akhirnya eksklusif. Itu tingkat pertama tuh. Saya jarang bergaul sama keluarga, ngeri. Mulai jarpul, mulai jarang pulang. Mulai hidupnya nggak karu-karuan tuh. Bayangkan coba. Berat. Maju mundur terus nggak belajar, kayak sesat. Waduh, ini memori di kepala kita kan udah banyak gitu. Ustadz, apalagi ustadznya bukan ustadz kaleng-kaleng. Ustadz yang doktrinnya kuat, belajar agamanya apa semua guru udah dari Nahdiyin, ya kan, belajar sama habaib, ya kan. Itu dari kecil dia belajar di Kuitang, saya sama bapak saya diajak. Belum ustadz yang lain, belajar lagi SMA, dunia pergerakan yang macam-macam, mulai tumbuh kan. Wahabi Wasalafi belum datang tuh, yang ada dulu dari Mesir, Ikhwanul Muslimin, dikenal istilah tarbiyah. Itu doktrin apa, pemahaman agama syariatnya udah mulai kencang. Zaman itu saya masih SMA, belum boleh orang pakai jilbab sekolah, keluarin. Kalau sekarang udah enak, makanya sekarang bersyukur bisa melaksanakan agama bebas. Artinya penguasa di zaman reformasi ini kita bersyukur karena memberikan kebebasan dalam beragama. Kalau kita akuin kelebihannya ketimbang di zaman rejim Orde Baru. Tapi juga kita akuin ekonomi memang di zaman Orde Baru lebih gampang nyari makan ketimbang zaman sekarang. Itu juga kita akuin juga. Iya fakta kan. Kita sportif. Tapi bukan berarti penguasa yang sekarang itu tidak mampu. Kan situasi era global beda zamannya, globalisasinya, situasi nggak bisa samain di zaman itu. Nah, beda lagi, ya nggak bisa diukurnya sepotong. Tapi yang pasti kehidupan orang-orang yang cinta agama, cinta syariat harus bersyukur sekarang nggak dilarang sama pemerintah atau penguasa sekarang. Itu bener. Nah, kenapa saya nggak tertarik di dakwah? Karena dulu saya mengaji, saya berdakwah jadi ustadz karena ingin syariat ini bisa diterima dalam kehidupan masyarakat umat Islam. Ya setelah reformasi bebas boleh ya. Aduh, nggak ada lagi motivasi saya. Saya belajarlah ke dunia spiritual. Wah, dunia aneh. Ya, yang pertama yang saya temuin dia belajarnya, wah, dunia kurapat, tahayul, ya kan, dunia-dunia yang sesat lah secara syariat, masya Allah. Ini kan sesat dalam belajar. Bayangkan. Disitulah terjadi. Nah ini cerita spiritual di tingkat umum dulu nih pengertian, karena spiritual orang taunya jin tingkat dasar. Nah spiritual tuh secara agama lain luas juga, karena nanti pada fase berikutnya
setelah berapa tahun kemudian saya juga belajar lagi, makin asik belajar spiritual di luar Islam. Belajarlah sama orang-orang Hindu, belajarlah sama orang Buddha. Ya. Karena menurut saya apapun pelajaran selain pelajaran tentang Tuhan, selain tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Tuhan, itu dikasih sama Allah kepada semua manusia walaupun bukan Muslim. Ingat itu. Tapi satu yang tidak dikasih kepada manusia kecuali hanya orang Muslim yang benar-benar belajar, yaitu tentang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahasia tentang Tuhan. Itu menurut prinsip saya. Kenapa? Karena untuk bisa belajar masuk ke rahasia Tuhan, dia harus mengambil passwordnya,